Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bil mali wal quwwati wal fikri wal lisani wa da'wah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ahibbal kiram wal muhtaram pa ikhwan billah, zadatul habaib asyrafa al ulama'ul fudala wal umara'ul adhkiya wal muslimuna wal mu'minuna sulaha. Diawali dengan bacaan alhamdulillah wa syukrulillah. Itulah merupakan ungkapan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang disertai bacaan sholawat kepada Nabi wa alihi washabihi, Rasul yang selalu jujur, pemimpin yang selalu adil, baginda kita yang tercinta, yang menjadi buah bibir insan di dunia, habibana wa nabiyana karim Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala rendah hati dan dari lubuk hati yang dalam, saya ucapkan jazakallahu khairan jaza wa khairal jaza, syukran jazila, syukran katsira fid dunya wal akhirah. Syukran lakum wa barakallahu fikum, lakum tahiyati wa syuqi wa ta'zimi wa takrimi wa mahabbati. Alhamdulillah dalhin mawjud habibana Reza fil Bogor. Alhamdulillah wa syukurillah. Bidil waqti halas mawjud bi ma'hadina. Alhamdulillah Habib, jazakallahu khairan jaza wa khairal jaza, barakallahu fikum ajmain. Ini mohon maaf Habib, ini orang-orangnya orang-orang lalapar Habib gitu. Jadi kalau ada yang ganteng-ganteng dikoprokin wajar aja Habib gitu. Jangankan Habib, saya juga dulu waktu muda mah gitu Habib gitu. Sekarang ada udah kakek-kakek Habib gitu. Makanya sekarang pengajian ceramah diserahkan sama anak-anak yang muda. Ada peribahasa Habib begini. Tekeng dioprek atuh. Ada peribahasa, yang muda itu bisa minta kesempatan sama orang tua. Juga orang tua bisa memberi kesempatan sama yang muda. Yang lebih arif, yang lebih bijak, yang lebih profesional, orang tua memberi kesempatan kepada anak yang muda. Begitu Habib. Karena sekarang usianya udah mau kepala 6 Habib. Jadi dalam segala hal udah lemah iman, lemah syahwat Habib. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, walaupun santrinya enggak banyak, cuma segini adanya Habib. Tapi tetap saya ingin menginginkan mencetak anak-anak yang soleh, yang cager, bager, bener, jujur, adil, sobar, syukur, dan tawakal. Karena kami punya konsep Habib, ada peribahasa pelacur itu hina, pelacur itu kotor. Tapi ada yang lebih hina, yang lebih kotor. Apa? Di antaranya pelacur politik dan pelacur agama. Mudah-mudahan di kemudian hari mungkin anak-anak kami menjadi wakil rakyat, tidak menjadi wakil monyet Habib. Kalau jadi pejabat besar, tidak menjadi pejahat besar Habib. Kalau menjadi DPR itu tidak apa tuh ya, betul-betul mewakili rakyat, tapi mereka ini tidak menjadi
pelacur politik. Kalau menjadi ulama, ulama yang soleh, arif, bijak, tegas, yang kulil haqqo walau kana muron, bukan para ulama yang dibiasakan ngetren hari ini menjadi pelacur agama. A'udzubillah. Mohon doanya mudah-mudahan ini anak-anak kami mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang cager, bager, benar, jujur, adil, sobal, syukur dan tawakal. Agar santri nyantrennya lama Habib, mudah-mudahan nggak cepat punya jodoh begitu Habib begitu. Lamun maneh karawinnya akan ngawurukan satu. Jazakallah khairan jaza. Alhamdulillah wa syukurillah Habib malam ini sapari dakwah di Ciamis malam terakhir. Katanya malam ini ada acara di Sinangkasih. Sebelum berangkat ke Sinangkasih pada saat ini Habib diberi kesempatan untuk melaksanakan silaturahim kepada anak-anak santri kita, mahasiswi kami yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Huda Usmaniyah. Waktu dan tempat saya silahkan kepada Habib Bana. Tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fil wujud karamuh wa ihsanuh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق. أما بعد. Sebelum Al-Fajr mulai, yang sama-sama Al-Fajr muliakan guru kita bersama Kiai Haji Ma'sum Ahmad Hasan. Kita doakan, ini guru kita Masya Allah. Kalau misalkan ditanya Habib Reza berguru di Ciamis kepada siapa, kita mempunyai orang tua Kiai Ma'sum. Kita doakan nih beliau mudah-mudahan selalu Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan jasmani dan rahaninya. Allah permudah dalam langkah perjuangannya. Begitu pula ini ada guru kita sama-sama Kiai Haji Taufikur Rahman. Dari kemarin kita 4 hari di Ciamis, alhamdulillah sakin di tempat beliau. Kita doakan beliau juga mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan jasmani dan rahaninya. Dan sama-sama khususkan kita doakan daripada imam besar kita, Sayyidul Walid Al-Mujahid Kabir Al-Habibana Muhammad Rizq bin Husin bin Syihab. Mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau. Allah lindungin perjuangan beliau. Allah menangkan perjuangan beliau. Allah hancurkan musuh-musuh beliau. Begitu pula kita doakan ini alhamdulillah ada sebuah kabar gembira. InsyaAllah sebentar lagi dalam jangka waktu 2 minggu lagi. InsyaAllah Al-Habibana Bahar bin Ali bin Smith bebas berkumpul kembali bersama kita. InsyaAllah. Amin ya Rabbal. Dan juga seluruh santriawan, santriawati daripada Pondok Pesantren Miftahul Huda Uthmaniyah.
Mudah-mudahan yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir, yang berkumpul di sini ataupun yang ada di luar, mudah-mudahan kalian menjadi santri-santriawan, santriawati yang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi penerus estafet perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Ini pada malam hari ini jujur teringat sebetulnya. Ini eksklusif, cukup pada pondok pesantren Cikole doang nih. Ini jarang-jarang saya ini buka rahasia saya pribadi nih. Tentang dulu saya mondok kayak bagaimana. Karena saya teringat kalau ngelihat santri begini, dulu saya ada di posisi itu, di posisi ini adalah Habib Umar bin Abdul Aziz, adalah Habib Umar bin Hafid. Jadi saat itu datang Habib Umar bin Hafid ke pondok, kita ngelihat beliau cuma bisa dari jauh. Datang juga Habib Ali Zainal Abidin dari Malaysia, kita duduk dari jauh bisa ngeliatin doang. Akhirnya teringat, nah posisi sekarang ketuker. Posisinya saya yang di sini, kalian yang di bawah. Mudah-mudahan nanti kalian yang ada di sini, kalian bisa menyampaikan di hadapan umat-umat kalian nanti. Jadi kalau lihat para santri ini Masya Allah ya. Santri yang ada di sini mondok bertahun-tahun, mungkin ada yang baru 1 bulan, ada yang baru 3 bulan, ada yang mungkin baru udah hampir 5 tahun, mungkin udah ada yang khidmahnya udah hampir berpuluh-puluh tahun mondok, dia khidmah, tinggal khidmah aja sama gurunya. Kalian nih saya kasih tahu, daripada kuncinya sebuah manfaat ilmu yang bisa kalian dapatkan, ada 4 perkara kunci. Kalian mau mondok 1 hari, kalian dapat ini 4 kunci, kalian akan menjadi orang yang berkah manfaat dunia dan akhirat. Tapi kalian mondok 10 tahun, kalian gak dapat ini 4 kunci. Kalian gak bakal pernah mendapatkan keberkahan daripada yang namanya ilmu yang kalian dapatkan. Tidak akan pernah. Kalau ditanya ini alhamdulillah, kullu min fadli rabbi. Semuanya tahadus minallah, ini tahadus bini'amah minallah. Tahadus ni'mat atas yang Allah berikan kepada al-faqir. Kita mondok cuma 6 tahun. Cuma 6 tahun. Tapi alhamdulillah bisa menjadikan diri kita sekarang seperti ini. Tapi tanpa mengurangi daripada rasa syukur, tidak akan pernah kita berhenti yang namanya menuntut ilmu sampai kita mati. Sampai detik ini pun, kedepannya pun akan kita juga, saya sendiri masih menuntut ilmu dengan para ulama-ulama yang ada di Bogor. Masih kita buka kitab. Nggak ada yang bilang kita udah ceramah kemana-mana punya majelis, duduk nggak buka kitab. Nggak. Kita masih belajar daripada ilmu, masih belajar daripada yang namanya ilmu. Karena ilmu itu tidak akan ada habisnya. Nah 4 kunci ini yang kalian harus bisa dapatkan ketika kalian menuntut daripada ilmu di pondok pesantren. Dulu kita mondok pesantren di Darul Lughah wa Da'wah, Jawa Timur. Setelah itu kita juga mondok pesantren di Rubatul Muhibbin. Kita punya guru Abuya Umar saat tersebut. Kita mondok di Dalwa 2 tahun, di Rubat 4 tahun. Kita kalau di Rubat ini teringat nih, kayak saya kasih tahu dulu kehidupan kita di Rubat. Maaf di pondok pesantren Rubat nih ya, saya kasih tahu. Jauh dari keramaian. Ini kalau misalkan dihitung jalan kaki, dari pondok pesantren kita sampai ke terminal itu ada mungkin kalau jalan kaki sekitar 50 menit baru sampai ke terminal. Saking pelosoknya di tengah-tengah rawa. Pondok pesantren putra dan putri. Ya, ada putra dan putri sama. Cuman kita kalau ngelihat putri-putri di sana nggak bisa ngelihat muka. Soalnya pakai cadar semua kalau di pondok kita. Jadi teningali banget, teningali. Bayangkan ini. 4 tahun kita mondok nggak ngelihat yang namanya perempuan. Ini. Kita bangun jam 3 subuh. Ini cerita dulu dari bangun tidur. Bangun tidurnya kita jam 3 subuh. Yang lain bangun jam 3 subuh. Saya kadang bangun setengah 5. Pokoknya mah. Jam 3 subuh yang lain pada dibangunin. Udah baca duluan di masjid daripada yang namanya wirid fajar. Ya wirid fajar baca di masjid. Baca daripada juga suratul waqiah. Setelah itu salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh berjamaah baca 4 ratib. Surah Yasin, Wirdul Latif, Wirdul Sakran. Dan juga daripada Hizib Imam Nawawi. Sampailah jam setengah 6. Setengah 6 keluar kembali ke kamar masing-masing bukan buat tidur. Tapi buat belajar belajar daripada nahwu dan juga sorof. Nah ketika pembelajaran nahwu sorof saya nggak pernah hadir.
Iya, saya nggak pernah hadir. Kalau ditanya pondok pesantren Rubat, Roisul Mukhalifinnya siapa? Nih saya. Ketua yang paling sering melanggar peraturan kita. Paling sering melanggar peraturan kita. Yang lain belajar nahu, kita mah tidur di pondok. Bodoh amat. Dan yang megang kunci kamarnya juga CS atau jeng aing gitu. Belajar nahu sorob kita nggak belajar. Orang selesai pulang ke kelas masing-masing, ke kamar masing-masing, kita baru mandi, bangun dari tidur. Orang lain sarapan, kita datang ke mat'am, kita bikin tuh. Kalau di sono kita bikin itu yang namanya kopi, susu satu panci gede kita bikin. Kopi, susu, teh susunya, teh tariknya, teh hangatnya kita bikin, minuman berbeda-beda. Yang lain mandi, saya sudah mandi. Yang lain makan, saya ikut makan, barengan. Kalau makan mah pokoknya nggak boleh kelewatan deh. Tapi jujur, maaf, saya ngelihat santri-santri yang ada di sini. Kalau saya sih belum ngelihat santri sini makan, belum ya. Cuman kebanyakan saya silaturahmi ke pondok-pondok pesantren. Saya ngelihat santri-santri itu kalau santri-santri Sunda ini kebanyakan. Dapat kiriman makanan yang nikmat-nikmat. Masya Allah bisa makan apapun di pondoknya. Saya ngasih tahu, pagi saya di pondok pesantren Rubat itu makan 1 nampan berlima. 1 nampan berlima. Berasnya bukan beras pulen, beras bulog. Itu 1 nampan untuk orang 5. Berasnya sama nampannya lebih kelihatan nampan daripada nasinya. Saking dikitnya Ki. Lauknya cuman garam sama bawang goreng. Untuk berlima tuh. Akhirnya selesailah makan, yang lain baris, saya nggak ikut baris. Karena kita rutin kalau sebelum masuk kelas tuh kita baca dulu syair. Nahnu tullabur rubati ihdina rabbi syirat. Sekalian dipanggil nih, Fulan bin Fulan. Telat sholat 5 menit di rotan 10 kali. Fulan bin Fulan yang telat baris di rotan. Wah hukuman pokoknya setiap baris itu udah pasti. Nama saya dipanggil, udah pasti tiap hari nama saya dipanggil. Sudah pasti. Pasti dijawab sama yang lain. Gaib, nggak ada di sini. Dah tuh orang mah di dapur sembunyi. Bikinin minuman. Yang lain belajar nih, yang lain belajar. Jadi sehari itu ada 4 mata pelajaran yang dibelajar tuh. Berbeda-beda setiap harinya. 2 pelajaran pertama saya nggak hadir. 2 pelajaran pertama saya tidak hadir. Ngapain saya? Saya bikin kopi, bikin teh, bikin minuman, bikin segala macam. Saya datangin ke guru 1 bawa. Bawa lagi ke guru 1 bawa. Bawa lagi ke guru 1 bawa. Karena di sana santrinya banyak. Para kiai, para ulama, para ustadz yang ngajar tuh bukan dari ustadz pondok tapi dari ustadz luar. Jadi ustadz luar yang datang ke pondok di tempatnya masing-masing. Misalkan ada yang di sini, ada yang di sana. Santri ketika ganti pelajaran tinggal pindah aja. Gitu sistem kita dulu di pondok pesantren. Nah kita nganterin tuh keliling satu pondok pesantren. Nganterin minuman, nganterin minuman, nganterin minuman. Selesai dari situ 2 jam ya nyantai-nyantai dulu deh. Baru deh kita belajar tuh. Ya orang mah di depan, kita mah duduk paling belakang. Orang di depan, kita duduk paling belakang. Kita baru belajar berarti 2 pelajaran terakhir. Habis itu apa? Pulang kembali ke kamar masing-masing persiapan untuk sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah. Setelah itu baca daripada yang namanya Hizbul Bahar. Setelah baca Hizbul Bahar, setelah baca itu kita baca daripada Al-Quran, khatamul Quran sama-sama. Setelah itu baru makan siang. Pokoknya kalau makan kita nggak pernah telat aja. Orang pertama kali di dapur kita itu. Makan siang di kita nasinya nggak berubah, tetap sama bentuknya. Nampannya tetap sama. Nasi sama nampan tuh lebih kelihatan nampan daripada nasi. Untuk berlima, kalau siang kadang ada lauknya. Sayur, kalau nggak sayur lodeh, sayur asem. Cuman begitu, nggak ada rasanya. Yang masaknya siapa? Santri putri. Santri putri sama kita paling hasut. Paling sama santri laki-laki itu paling hasut. Pokoknya kalau udah nganterin lauk pauk buat santri laki-laki nggak dikasih garam, nggak dikasih sasa. Jadi permusuhan secara diam-diam ini. Perang dingin kita santri laki-laki sama santri putri. Kita juga gitu. Jadi kalau misalkan kita nih yang nyiapin nasinya, santri putri yang nyiapin lauknya. Santri putri ke kita ngasih lauk nggak pakai garam, nggak pakai nasi, nggak pakai sasa. Kita yang ngasih nasi ke dia nasi gosong semua. Balas dendam pokoknya itu. Selesai istirahat siang tidur tuh bisa. Mau tidur-tidur mau mutola'ah. Asar begitulah sholat jamaah bersama. Habis itu baca daripada Hizbun Nasar.
Surah Waqiah istirahat, baru ada yang main bola, ada yang jajan. Kita kalau jajan di pondok, maaf nggak pakai duit, pakai kupon tuh. Seminggu cuman boleh 30.000, bayangin lah. Seminggu cuman boleh jajan 30.000, seminggu tuh. Jajan apapun yang ada di koperasinya. Terkadang yang udah lumutan kita makanin juga. Yang udah Masya Allah deh pokoknya. Maghrib, begitulah salat maghrib berjamaah. Baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Maulid Simtud Durar, Isya kita salat Isya berjamaah. Surah daripada Tabarrak. Setelah itu baru mutolaah. Makan malam mutolaah sampai jam 10 udah wajib tidur semuanya. Jam 10 malam tuh udah wajib tidur semuanya. Ini selama kegiatan sehari-hari ini. Saya lakukan rutin selama 4 tahun. Pokoknya pang goblok nah ya di pondok pesantren itu. Belajar tara. Kerjaan saya nih maaf di pondok pesantren saya. Ini cuman bukan buat dicontoh ya. Bukan buat dicontoh. Saya di pondok pesantren saya itu dilarang yang namanya merokok. Saya ngerokok itu dari umur 4 SD. Saya udah ngerokok. Wah udah bener-bener tidak bisa lepas deh itu. Di pondok pesantren saya ngerokok. Naik ke atap, ngerokok di atap. Maaf juga nih cerita yang buruk tapi jangan dicontoh. Alfiyah bin Malik juz 3 juz 4 saya bolongin pakai cutter tuh. Buat naruh HP, ngumpetin HP di pondok. Dosanya apa buat saya? Juz 3 juz 4 saya menghafal, alhamdulillah Alfiyah ini 1000 bait lebih hafal. Cuman di bagian juz 3, juz 4 syairnya nggak pernah bisa saya hafal di otak. Itu dosanya tuh. Tapi alhamdulillah selama 4 tahun mondok nih, alhamdulillah. Keluar dari pondok ya adalah 13 juz Al-Quran saya hafal. 4 kitab matan saya hafal. Selama 4 tahun tidak pernah lepas daripada yang namanya ranking 1 saya di pondok pesantren. Bukan buat sombong, tapi buat heran. Belajar nggak pernah tapi ranking 1 mulu. Belajar nggak pernah tapi ranking 1 mulu. Mau tahu caranya? Licik nggak boleh, tapi kalau cerdik itu harus. 2 bulan lagi mau ulangan nih. Ya 2 bulan lagi mau ulangan. Otomatis kan semuanya pada sibuk dong buat mengulangan. Saya nggak pernah belajar. Jarang saya belajar. Saya panggil kakak kelas, saya privat sama kakak kelas saya. Selama seminggu, selama 2 minggu saya khotamin semua kitab yang saya pelajari. Selama 2 minggu semua kitab saya khotamin. Wah itu mah pokoknya kerja keras tuh otak tuh. Benar-benar 2 minggu itu saya khotamin semua kitab di luar kepala. Semuanya dari matan, syarah sampai khawashinya kita khatamin semua. Selama 2 minggu. Selesailah kita selama 2 bulan sebelum menjelang ulangan. Udah di luar kepala semua dong. Ya enggak? Besok mau ulangan. Saya cari teman saya yang paling pintar di kelas siapa. Saya tandain satu-satu. Belilah saya roma kelapa. Beli kopinya, beli tehnya. Saya ajak nongkrong di belakang masjid. Jadi dia nggak belajar. Besoknya saya bisa ngisi, dianya nggak bisa ngisi. Akhirnya, saingan saya hilang, juara 1 saya langsung. Itu cara saya di pondok pesantren. Ya. Itu cerdik namanya, bukan licik gitu. Cerdik. Suruh siapa mau saya ajak main atau? Ya kan? Kalau dia nggak mau saya ajak main, udah pasti dia bisa ngisi besoknya. Tapi karena saya ajak main, ajak ngobrol, ngelantur, ngidul kemana-mana. Ajak ngobrol, minum teh, minum kopi di belakang masjid. Paling hotnya pembicaraan di pondok pesantren itu ngobrolin santri perempuan. Udah. Pokoknya kalau udah ngobrolin santri perempuan, santri sepinter apapun langsung nyambung otaknya. Langsung saya ajak ngobrol, selesai mutolaah jam 10. Saya ajak ngobrol sampai setengah 12. Kalau ditanya, wala tidur. Bodo amat tidur. Saya mau di belakang masjid, pokoknya tetap ngobrol aja sampai santri itu. Berlima kadang ngumpul. Sampai lah tengah malam, tidur dianya kesiangan, ndak aing mah geus biasa begadang. Gitu. Besoknya bisa ngisi saya. Wah ini mah gampang. Yang saya ajak begadang kemarin dia pusing ngisi. Bagaimana ini gak bisa. Dan selama 4 tahun rutinitas saya seperti itu.
Alhamdulillah. Kita paling bandel di pondok pesantren. Abuya Umar paling bosan kali ngehukum kita. Abuya Sukri paling bosan kali ngehukum kita. Tiap hari ketahuan ngerokok, udah rotan. Rotan bukan di sini. Rotannya di sini nih, dari nadi nih sampai ke pergelangan tangan. Biasa kalau saya di rotan tuh 100 kali. 50 kanan, 50 kiri. Itu kalau udah di rotan di sini, maaf 3 bulan gak hilang-hilang bekasnya. Bengkak, kadang berdarah. Kalau lagi tidak hafal ilmu yang disuruh pahamin hadis, suruh hafalin hadis nggak bisa hafal, tahu pulpen kalian? Pulpen kalian taruh di sini sama sini. Itu pulpen dijepit di tangan kalian nggak bakal dilepas sampai pulpen itu pecah satu. Oh itu hukuman di pondok kita tuh. Kok kejam makanannya kok gitu banget? Ini yang betul-betul yang namanya sufi menjauhi daripada dunia. Boro-boro megang HP aja kagak. Ini paling bandel kita di pondok ngerokok aja udah. Itu paling bandel di pondok tuh ngerokok tuh. Cuman alhamdulillah kok saya bisa kayak begini. Padahal dulunya selalu ngelanggar mulu. Di Dalwa, apalagi Dalwa. Paling sering saya melanggar. Pemegang nomor 2 pelanggaran terbesar sepondok pesantren Dalwa. Siapa lagi kalau bukan Habib Reza. Pemegang pelanggaran terbesar gitu. Cuman Alhamdulillah selama 2 tahun juga kalau di Dalwa ada yang namanya ulangan syahriah, ulangan bulanan. Setiap bulan ulangan nggak pernah tuh lepas ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2. Sampai tiap bulan dapat duit dari Abu Yazen, dikasih duit Abu Yazen, dikasih duit Abu Yazen. Duitnya kemana kan? Simpen, nepi ka ayeuna aya duitnya. Nggak saya jajanin, simpen berkah, soalnya berkah di Abu Yaban. Apa kunci yang bisa menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Walaupun kita bandel di pondok, walaupun kita segala macam, ini 4 kuncinya. Yang pertama adalah ta'ziman, wa takriman, wa mahabbah, wa khidmah. Ini nih 4 kunci ini. Kalian sudah pasti tahu apa arti daripada 4 ini, betul? Ta'ziman, wa takriman, wa mahabbatan, wa khidmatan. Ta'zim, memuliakan, menghormati. Wa takriman, dengan arti yang sama. Wa mahabbatan, mencintai. Wa khidmah kita kepada guru kita. Ini dulu kita di pondok pesantren Dalwa ataupun di pondok pesantren Rubat. Itu kalau Abuya mau lewat tuh, Abuya Umar mau lewat, kita sudah buka jalan duluan. Walaupun kita lagi kumpul di mana-mana, kita sudah buka jalan duluan. Walaupun lagi main bola, kita berhentikan dulu permainan bolanya. Ada keluarganya Abuya yang perempuan nih, lewat. Maaf, kita sebagai santri, itu wajib memalingkan badan kita ke tembok, nempelin. Gak boleh kita ngelihat nih yang namanya santri-santri ini. Gak boleh kita ngelihat keluarga Abuya yang perempuan yang bukan mahramnya. Lewat nih, kayak begitu kita buka jalan. Itu ta'ziman wa takriman. Bukan hanya kepada daripada Abuyanya doang, bukan. Bukan hanya kepada gurunya doang, bukan. Tapi kepada daripada ilmu yang diberikan oleh guru tersebut. Ini kebanyakan saya lihat nih di Bogor, di pondok pesantren-pesantren kayak begini. Kitab Minhajut Thalibin ditaruh di kaki. Kitab daripada beberapa kitab ngaji, kitab ditaruh di kaki. Dulu saya pertama kali mondok juga begitu. Kan gak tahu. Kayak biasanya kalau di Bogor ya kayak begini, rutin taruh kaki ya wajar lah sambil nulis begini kan. Apa kata guru saya? Walad irfa' kitabak. Angkat kitabmu. Apakah kitabmu lebih mulia daripada kakimu? Apakah kakimu lebih mulia daripada kitabmu? Angkat kitab. Ya sudah saya angkat, taruh di sini. Apa kata guru saya lagi? Angkat kitabmu. Maaf, apakah kelaminmu lebih mulia daripada kitabmu? Sehingga sederajat dengan kelaminmu. Angkat kitabmu. Saya angkat, taruh di perut. Dimarahin lagi. Ya walad, angkat kitabmu. Apakah perutmu, laparmu lebih mulia daripada kitabmu? Saya angkat, taruh dada, baru diem tuh. Repot ya. Naruh kitab di dia, sabarin nulis kos kia. Kita wajib juga yang namanya memuliakan daripada kitab yang kita punya. Dulu kita punya kitab, biasa kita gambar-gambar tuh. Kaligrafi. Kita gambar-gambar grafiti. Kena marah saya. Anggap kitabmu sebagaimana istrimu. Engkau menjaganya dengan betul-betul sebaik-baiknya. Kita sebelum baca kitab, sebelum belajar kitab, kita Fatihah dulu. Kirim dulu tawasul sama pengarang kitab ataupun pensyarah daripada kitab tersebut. Kita kirimkan dulu nih tawasul Fatihah kepada pengarang kitab. Setelah itu kita buka. Maaf,
Kita buka buku nih lembaran nih. Setiap lembaran kalau ada suara kita kena marah. Buka lembaran kitab harus pelan-pelan. Betul-betul memuliakan kitabnya. Betul-betul menjaga kitabnya. Nulisnya pun kalau nulis daripada syarah ataupun terjemahannya ya. Kita nggak boleh nulis di atas daripada penjelasan yang diterangkan dalam kitab. Kita tulis di bawahnya. Itu pun nggak boleh pakai pulpen. Kenapa? Pakailah pensil biar kau bisa menghapusnya nanti ketika engkau sudah memahaminya. Betul-betul kita dijaga untuk betul-betul memuliakan dan menghargai daripada kitab yang kita punya. Setelah kita keluar kembali ke kamar, naruh di dada, nggak boleh. Taruh di atas kepala. Kemana-mana taruh di atas kepala, udah kayak ibu-ibu tukang bawa bakul nasi itu di atas kepala. Kemana-mana keliling kita bawa itu. Masuk lagi kita taruh. Masuklah, itu dididik betul-betul tuh yang namanya ta'ziman wa takriman. Tapi ada juga yang melanggar, ada. Cuman betul-betul ini asyad untuk kepada didikan kedua ini. Wa mahabbatan, cinta kita kepada guru kita. Cinta kita kepada daripada kitab yang kita pelajari. Kalau kita cinta kepada guru kita, seorang pecinta akan mengorbankan apapun untuk yang dicintanya. Karena seorang pecinta akan buta dengan apa yang dia lihat. Karena yang dia lihat hanyalah orang yang dicintanya. Begitu pula ketika cinta berada di atas, maka tidak ada tempat yang lebih tinggi darinya. Dan ketika cinta ada di hadapan mata, maka aku melihat Tuhan di depan mata. Ajib tuh syair aing ya. Ketika kita cinta akan kepada sesuatu perkara, pasti akan kalian korbankan apapun untuk yang kalian cinta. Betul. Ini kita bahas anak muda aja dulu deh. Lu kalau punya pacar lu minta sesuatu, lu kasih. Lu minta kuota, lu beliin. Oh minta baju baru, lu beliin. Padahal baru pacaran. Pacaran 4 tahun, habis itu diambil sama orang lain. Makanya kalau kata guru kita udah lu pada jangan nikah dulu. Ya, lu pada jangan nikah dulu, udah belajar aja yang benar, belajar aja yang baik, belajar aja yang istiqomah. Nikah mah gampang. Yang laki-laki nikah mah gampang. Ntar juga keluar pondok mah banyak yang ngantri buat para santri mah. Siapa sih yang gak mau sama santri kan? Yang perempuan santuy aja, lu belajar aja lama-lama. Ntar gue pilih satu-satu nih, yang mana mau gue jadi istri ini. Heureuy eta mah heureuy euy. Seorang pecinta akan mengorbankan apapun untuk yang dicinta. Begitu pula ketika kalian menaruh guru kalian di atas kecintaan kalian. Kecintaan kalian kepada guru kalian itu sebagai pelantara kecintaan kalian kepada Rabb kalian. Apapun akan kalian berikan. Kalian akan betul-betul menghargai daripada kecintaan tersebut. Menjaga daripada perasaan guru kalian. Dengan perkataan kalian, kalian menjaganya. Dengan perbuatan kalian, kalian menjaganya. Yang keempat adalah khidmah. Khidmah itu menjadikan diri kita sebagai budak di hadapan daripada guru kita. Guru kita adalah tuannya, kita adalah sebagai budaknya. Nah, yang namanya khidmah itu contoh ya, nyapu pondok pesantren, khidmah. Nyapu rumah guru, khidmah. Nyuciin mobil guru, khidmah. Kita dulu di pondok pesantren, maaf, saya bukan berarti sombong atau bagaimana. Tanpa disuruh setiap malam yang namanya kamar mandi, santri lain tidak tahu. Tapi saya lakukan tuh, kloset ku aing sikatan. Serius, kloset santri kita sikatin. Maaf. Masih banyak tuh kadang ada suka kotoran yang menggenang. Saya ambil pakai tangan, saya buang, masukin plastik saya buang. Bersihin itu yang namanya kloset semuanya. Baknya kita sikatin, sampai bersih, sampai cleaning, sampai wangi. Besok santri masuk wangi, seneng kita yang dapat pahalanya. Selokan kita buangin. Maaf, ada di sini santri yang pernah masuk spiteng pondok pesantren. Yang pernah nginjekin kakinya di spiteng pondok pesantren. Buat nyedot spiteng. Kita lakuin itu. Kita masukin kaki kita ke pondok pesantren itu. Spiteng pondok pesantren tuh. Kotoran para santri ini. Berkumpul dalam satu tempat itu. Subhanallah itu wanginya aja udah. Kita bersihin, kita sedotin satu-satu. Kita buangin. Tanpa diminta mobil Abuya kita cuciin. Tanpa disuruh rumah Abuya kita cuciin.
dan lakukan apa? Rumah Abu ya dicuci. Iya dicuci sih. Ya. Kalau bahasa sono tuh dicuci itu begini. Apa sih namanya? Jendela dilapin, terus di apa? Diempelin. Itu cuci bersih itu namanya. Jadi mungkin beda bahasa kali ya. Jadi begitu, selesai semuanya tanpa diminta itu semuanya. 4 perkara ini yang menjadikan saya menjadikan hal seperti ini.